أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah aidan, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Sadaqallah wa sadaqa rasul. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara syukur kita pada malam hari ini, Allah masih perkenankan kepada kita untuk mentaati Allah. Dan alhamdulillah kita membuktikan ketaatan kita kepada Allah, yang malam ini kita bisa melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada orang-orang yang senantiasa thiqah, senantiasa kuat, senantiasa selalu memegang apa yang hari ini dicontohkan oleh baginda Rasul, dan mudah-mudahan termasuk kita semua insyaallah. Jamaah rahimakumullah, malam ini mari kita kaji di akhir surat Al-Anfal. Di akhir surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal adalah surat yang ke-8. Coba yang membawa Quran atau handphonenya yang ada aplikasinya Quran dibuka.
Ayat ini secara beruntun sebenarnya kalau kita mau kaji mulai ayat ke-72 sampai akhir. Akhir ini ayat ke-75, tapi kita ambil ayat yang ke-73. Ayat ini sebenarnya mengingatkan kita. Jadi Allah mengingatkan kita bagaimana sebenarnya sifat dasar orang-orang kafir. Mungkin beberapa waktu lalu kita sampaikan bahwa sifat manusia itu terbagi menjadi berapa? Masih ingat nggak? Hafalan kita kan kemarin anjuran saya untuk menghafalkan surat apa, Mas? Al-Baqarah ya? Belum? Sudah kayaknya. Biasanya naik PR lupa ya. Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20. Kebanyakan enggak? Menghafalkan kebanyakan enggak? 20 ayat. Enggak ya? Insya Allah. Berarti besok kalau saya ngisi lagi nanti diuji ya. Ujian hafalan nanti ya, Tat. Mengapa ayat itu? Mengapa ayat itu? Saya yakin penjenengan sudah banyak yang hafal. Ternyata manusia itu terbagi menjadi 3 golongan di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20. Ayat 1 sampai 5 itu ketika Al-Quran ini didakwahkan, maka ada orang yang benar-benar beriman dan dia mengikuti Al-Quran itu tanpa ada keraguan. Diawali dengan alif lam mim, diakhiri dengan ayat yang kelima, ulaika humul muflihun. Dengan sifat-sifatnya mulai ayat 2 sampai ayat 4. Silakan nanti kita hafalkan kalau bisa, dan insya Allah bisa. Ya. Kemudian ayat yang ke-6 dan ke-7, ya, 2 ayat ini ternyata sifat manusia yang kedua adalah dia mengingkari dengan kebenaran Al-Quran. Oleh Allah disebut orang-orang kafir, hatinya menutup diri dari kebenaran Al-Quran. Dia masih dalam keraguan. Ini nanti yang akan kita bahas sifat dasarnya. Jadi orang-orang kafir diawali dengan innalladzina kafaru, kemudian diakhiri dengan walahum adzabun azim. Kemudian sifat dasar, sifat manusia yang ketiga yaitu disebut mulai ayat 8 sampai 20. Dari mulai wa minan nasi mayyaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, diakhiri dengan ala kulli syai'in qadir, ayat akhir dari ayat ke-20. Sifat orang-orang yang mengaku iman tetapi pada hakikatnya mereka tidak beriman. Oleh Allah disebut mereka orang-orang munafik. Maka ada di ayat Al-Baqarah itu kan wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum. Kalau dia bersama orang yang beriman, dia akan mengatakan qalu amanna, aku koncomu. Kita segrup gitu ya. Tetapi ketika dia sudah kembali kepada teman-teman mereka, ya dia akan mengatakan, aku di sana cuma mengolok-olok. Baik, mari kita mulai surat Al-Anfal ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Saya membaca terjemahan ini. Aulia di situ diartikan pelindung. Jadi sifat dasar orang kafir itu adalah satu dengan yang lain menjadi aulia, menjadi walinya sebagian yang lain. Kalau kita nanti lihat beberapa terjemahan, ternyata wali tidak hanya diartikan pelindung. Ada yang mengartikan pemimpin, ada yang mengartikan penolong, ada yang mengartikan pembantu, ada yang mengartikan teman setia. Maka ketika diartikan pemimpin, bahwa orang-orang kafir itu sifat dasarnya saling memimpin satu dengan yang lain. Kalau itu penolong berarti mereka saling menolong satu dengan yang lain. Kalau itu pembantu berarti dia saling membantu satu dengan yang lain. Dan dia akan menjadi teman akrab satu dengan yang lain. Mereka adalah sifat dasar orang-orang kafir. Pertanyaannya jemaah rahimakumullah, mengapa mereka seperti itu? Padahal orang-orang kafir itu disebut di ayat lain. Coba dicari di surat Muhammad, ya, di surat Muhammad. Surat Muhammad itu surat berapa? 47 ya. Coba dicari di ayat-ayat awal, ya, di ayat-ayat awal. Ternyata ayat yang pertama pun Allah sudah mengingatkan kepada kita bahwa di antara sifat orang-orang kafir diawali dengan apa itu? Innalladzina alladzina kafaru, gitu ya. Alladzina kafaru wasaddu an sabilillah adalla a'malah. Pertama itu, bahwa orang-orang kafir alladzina kafaru wasaddu an sabilillah, bahwa mereka itu selalu menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka kemudian adalla a'malahum, karena mereka senang menghalang-halangi jalan Allah, apa? Allah akan mensia-siakan segala amalnya. Di ayat lain habitat a'maluhum, bahwa amal mereka akan menjadi amal yang sia-sia, amal yang rusak. Jadi mereka setiap hari sebenarnya punya rencana dalam kehidupannya itu untuk apa? Wasaddu an sabilillah. Dia akan menghalang-halangi supaya manusia itu tidak taat kepada Allah. Di ayat yang ketiga surat Muhammad, kalau tadi yang pertama begitu, dan yang ketiga, ternyata di sana Allah sampaikan dzalika bi annalladzina kafaru tabaul batil. Gitu ya. Jadi kesenangannya orang-orang kafir itu yang demikian itu karena bi annalladzina kafaru tabaul batil. Orang-orang kafir itu selalu mengikuti hal-hal yang batil, hal-hal yang salah, hal-hal yang keliru di dalam jalan hidupnya. Ini sifat dasar supaya kita jangan gampang terkecoh, karena kita ini maaf-maaf kalau sudah
sebagaimana di surat Ali Imran itu ya, ayat 14 ya. Kalau sudah diiming-imingi, diiming-imingi itu apa? Ya diiming-imingi ya. Zuzzina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah. Ya. Kalau sudah yang namanya nanti diiming-imingi, yang pertama apa? Kecenderungan terhadap an-nisa. Siapa itu an-nisa? Wanita. Bapak-bapak kira-kira kepencut ora? Nah, gitu lah ya. Iya kan? Wanita. Atau banin. Anak. Ya. Ada yang mengartikan anak buah. Kalau untuk anak buah berarti dijadikan apa? Siapa yang nggak senang jadi pemimpin? Senang nggak? Kita senang nggak jadi pemimpin? Nek dadi gitu kan ya. Nah, kalau orang tuh nggak suka jadi pemimpin, mungkin hari ini banyak para pemimpin tuh mengundurkan diri. Tetapi ternyata mengundurkan diri atau enggak? Enggak. Nek iso ku yo aja keliyo gitu kan ya. Jangan orang lain, nek iso yo di lingkungannya lah gitu kan ya. Ini karena memang pada hakikatnya manusia itu pengen apa? Melanggengkan apa? Kepemimpinan itu. Ya. Kalau bisa, maka dengan segala upaya yo nek ora iso keluargane yo, kerabatnya yo, dan seterusnya. Kemudian ada juga mungkin harta benda yang di sini oleh Allah isyaratkan emas, perak gitu ya. Wong Jawa ngarani emas picis. Napa? Siapa yang orang Jawa asli? Mas picis rojo apa? Brono. Jadi emas perak ya. Atau al khailil musawwamah, atau apa? Tunggangan atau apa? Kendaraan gitu ya. Ya. Hal-hal inilah yang kadang-kadang kita nanti akan terpesona. Jadi ini supaya mengerti bahwa ini diantara strategi orang-orang kafir nanti akan untuk ngiming-ngiming itu pakai itu diantaranya. Padahal sifat dasar mereka adalah mengikuti kebatilan. Ingat ini, mengikuti kebatilan. Satu dengan yang lain tuh kalau bahasa politik mungkin ada koordinasi. Satu komando. Nah itu. Jadi jangan dikira daerah dengan sana tidak ada benang merahnya. Itu emas pasti ada benang merahnya. Ini harus kita jangan mudah terkecoh. Ini. Lah jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Mengapa mereka kok kuat menguatkan satu dengan yang lain? Apa sebenarnya visi mereka? Visi adalah apa? Tujuan jangka panjang itu apa mereka? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surat As-Saff. Coba dilihat di surat As-Saff. Surat As-Saff itu surat ke-61 ya. Ayat yang ke-8 ya. Ini adalah tujuan panjang mereka. Allah menyebut di situ yuriduna
liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafiru. Yuriduna, mereka orang-orang kafir itu menginginkan, punya satu tujuan, liyutfi'u nurallah, mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah. Memadamkan itu apa? Kalau listrik padam berarti apa? Mati. Ya. Jadi sifat dasar mereka itu bagaimana supaya syariat Allah, ya, Nurullah adalah dinul Islam, agama Islam. Ini supaya apa? Padam, mati. Artinya tidak bisa berkembang, maka ya syuddu, dia akan senantiasa menghalang-halangi dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Fir'aun itu jangan dikira ketika memusuhi Musa sendiri. Enggak. Maka di surat Qasas, ya, di surat Al-Qasas itu kan diawali dengan to sin mim gitu ya. Natlu alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi qaumi yu'minun. Inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha siya'a. Itu di antara sifat Fir'aun. Ya. Apa di antara sifat Fir'aun? Inna fir'auna ala fil ard. Bahwa Fir'aun itu mempunyai sifat sewenang-wenang di bumi. Sewenang-wenang itu apa? Apa sewenang-wenang itu apa? Arogan. Apalagi? Sakar PDW. Apalagi? Mungkin kalau yang pintar bahasa Jawa itu ada dulu itu nasihat begini. Adigang apa? Adigung Adiguno. Apa kuwi? Embuh, bener ta? Ini perlu belajar bahasa Jawa ya. Adigang, Adigung, Adiguno. Sopo sira, sopo ingsun. Wah, gitu ya. Apa kuwi? Ya. Kira-kira sopo sira, sopo ingsun itu rakyat apa penguasa? Tidak mungkin rakyat tok sopo sira, sopo ingsun. Ya. Kowe ngerti aku sopo? Ya ini siapa gitu. Nah, lho, lah sapa to kowe? Kan ngono to kudune ya. Jadi ini sifat Fir'aun. Dia semenang-menang. Yang kedua, sifat Fir'aun itu waja'ala ahlaha siya'a. Di surat Al-Qasas ya. Awal ya tadi. 1 sampai 10 itu kisahnya. Coba nanti bisa menjadi hafalan kita. Mengapa kok hafalan terus toh? Wong hafalan sekarang katanya ciri apa? Ya janganlah kita menghafal Quran kok. Ya, menghafal Quran itu kan sesuatu yang mulia. Apa pilih ngapalne lagune Didi Kempot apa piye? Ya. Kita satu huruf saja diberikan pahala kok. Musuh tidak boleh. Hati-hatilah. Jadi menjadikan Fir'aun itu senangnya itu wajah ala syiah.
menjadikan penduduknya itu berpecah belah. Jadi dalam kepemimpinannya memang dibuat gitu ya, dan pecah belah. Gitu. Ini hati-hati. Dan Belanda bisa menguasai Indonesia ini pun dengan apa prakteknya? Nah, politiknya belah bambu, divide et impera, adu domba, hati-hati. Maka kadang-kadang berupa pernyataan-pernyataan. Saya cuma mengingatkan dengan belajar sejarah. Nabi Nuh, ya Nabi Nuh. Dakwahnya berapa tahun? 950 tahun. Lama enggak? Walalah. Kalau saya sudah kesel itu ya. Sementara anaknya, istrinya menentang. Bahkan di akhir kemudian banyak orang-orang yang mengejek dengan adanya perahu. Saya tanyakan pada jamaah coba. Kira-kira kalau hari ini ya, ada seorang ustadz membuat perahu di Gunung Lawu. Kita termasuk orang yang, wah ustadz itu bagus, apa ustadz itu rodok ngono. Apa ide lo? Kalau hari ini loh. Ya kan? Ini ustadz ini gimana toh? Wong gawe perahu kok di atas gunung. Sama mungkin ya, sama. Zaman itu banyak yang kemudian apa? Mengejeknya, bahkan menghinakan. Gila ini Nabi Nuh. Tapi coba kita perhatikan, sebenarnya ini adalah upaya Nabi Nuh dan itu perintah Allah. Ketika orang sudah maaf-maaf di dalam akhir semuanya tidak bahkan menolak, apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh? Ya gitu. Membuka pintu langit. Semua dipasrahkan kepada Allah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Air bah. Naudzubillah, kalau hari ini misalnya kita membayangkan kan gitu ya, Gunung Lawu, Gunung apa yang Merapi, Merbabu, kalau itu semuanya tenggelam kita mau kemana? Ya udah. Itu membayangkan begitu. Air bah itu karena sampai gunung pun apa? Karena memang Allah ingin apa? Yastabdil qauman ghairakum, akan aku ganti kalian dengan kaum yang lain. Ya. Hati-hati. Nabi Musa juga begitu. Ketika sudah di depannya ada laut, di belakangnya ada Fir'auna wa junudih, ya. Fir'aun dan bala tentaranya, sudah tidak bisa apa-apa. Cara akal sudah kalah. Itu. Buka pintu langit. Hancur Fir'aun. Ibrahim juga begitu. Ketika sudah dalam mengingatkan Namrud sudah pada ending yang terakhir, dia pasrahkan kepada Allah. Sampai dalam kisahnya itu Namrud itu yang mengingatkan terakhir bukan Nabi Ibrahim. Siapa? Malaikat. Akhirnya ditantang, kalau memang kamu punya kekuatan, besok pagi akan aku tantang kamu, seluruh pasukanmu silahkan diletakkan tanah lapang yang luas, silahkan. Pagi hari kemudian matahari terbit. Ternyata terbitnya matahari tidak seterang yang biasanya, karena dari jauh sudah ada bayangan-bayangan hitam. Masih diingatkan, bagaimana kamu beriman kepada Allah atau tidak? Tetapi sifat orang kafir kan sawaun alaihim a'amdartahum am lam tungdirhum
la yu'minun. Karena kesombongannya dia tetap tidak beriman. Dia katakan, kamu tahu bahwa bayangan hitam itu adalah pasukan Allah, miliatan nyamuk gitu loh. Kita bisa bayangkan tentara kok musuhnya mau nyamuk. Tuh lah sekarang kan musuhnya siapa lagi? Dah, kamu mau kemana sekarang gitu ya? Hati-hati, karena yang kena malah banyak. Maaf ini para yang secara kesehatan dia menjaga, secara vitamin mereka mesti terjaga, tapi kok kena? Menteri yo enek, sekda yo enek, gubernur yo enek, bupati yo enek. Kurangnya apa mereka? Mengapa kok yang enggak bakul cilok? Maaf. Nek secara akal kan kudune mereka. Karena sering berhubungan dengan banyak orang kan? Sama. Nyamuk ini kemudian menyerang, habislah sudah. Tinggal Namrud sendiri. Dia hanya musuhnya satu nyamuk. Kita bisa bayangkan. Hati-hatilah. Akhirnya hancur. Dia menyiksa dirinya. Ada yang menerangkan itu 40 tahun. Ada yang menerangkan 400 tahun. Dia ketika menyiksa dirinya sampai pada kematiannya. Maka hati-hati, jangan sampai para hafid yang hari ini, para hafidoh yang hari ini dekat dengan Allah itu begini loh ya. Hati-hati loh. Kalau mereka nanti sudah menyerahkan urusannya kepada Allah, kita bisa apa? Kita bisa apa? Hati-hati. Maka itu jamaah rahimakumullah, kembali ke ayat tadi, sifat dasar orang kafir itu saling kuat menguatkan, saling tolong menolong. Maka Allah mengingatkan ayat berikutnya, kelanjutan ayat itu, illa taf'aluhu, wahai mukminin, kalau mereka saja orang-orang kafir itu di dalam menegakkan kebatilannya, saling tolong menolong, saling memimpin, saling melindungi satu dengan yang lain. Kalau kalian di dalam menegakkan syariat Allah itu tidak seperti mereka, ya tolong menolong, bantu membantu, kuat menguatkan, rajutan ukhuwah ini dikuatkan, takun fitnah fil ard, akan terjadi fitnah di muka bumi ini. Yang kedua, wa fasadun kabir, akan terjadi kerusakan yang besar. Ini hati-hati. Kalau sampai umat Islam tidak saling kuat menguatkan, sampai Nabi SAW mengingatkan, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da, bahwa seorang mukmin satu dengan yang lain adalah satu dengan yang lain saling kuat menguatkan. Kalau tidak itu yang dilakukan, maka akan terjadi dua hal yang besar. Terjadi fitnah di muka bumi, akan terjadi kesyirikan, kesewenang-wenangan yang terjadi. Fasadun kabir, kerusakan yang besar ketika kebenaran sudah ditutup dengan kebatilan. Karena rusaknya dunia ini ketika nilai-nilai kebenaran sudah kalah dengan nilai-nilai kebatilan. Hati-hati. Ketika kebatilan sudah banyak pengikut, hati-hati. Kesesatan sudah banyak pendukung. Hati-hati. Bisa jadi kebenaran akan dibalik menjadi yang salah. Salah bisa jadi akan
menjadi seakan-akan benar. Karena apa? Banyak pengikutnya. Ingat, ini tanggal berapa? 29 September. Besok tanggal berapa? 30 September. Peristiwa 65 jangan dilupakan. Dibolak-balikkannya fakta yang akhirnya terjadi seperti itu. Ini jamaah rahimakumullah, apa yang kita lakukan di antara sifat orang kafir. Intinya apa? Kita kadang tidak sadar bahwa akhir surat Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah, ketika kita minta di sana, ya, anta maulana, ditutup fangsurna alal qaumil kafirin. Kita minta karena mereka orang-orang kafir dari zaman dahulu hingga nanti akhir zaman secara fisik kuat. Bahkan di zaman Nabi pun kuat. Tetapi biidnillah, karena izin Allah, Allah berikan kemenangan. Ya. Maka di akhir juga surat Ali Imran, orang-orang yang beriman diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasobiru warobitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, di dalam berjuang untuk menegakkan syariah Allah itu landasannya harus sabar, isbiru wasobiru, terus tingkatkan kesabarannya, warobitu, dan tetap siap siaga, waspada, rajut ukhuwah itu. Wattaqullah, didasari dengan ketakwaan kepada Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan Allah akan berikan kemenangan. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan memberikan kekuatan kita untuk senantiasa istiqomah di jalannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.